Selamat pagi semuanya untuk anak-anak kami. Salam sehat dan semoga tetap semangat dalam belajar hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok setiap paragraf dengan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah siswa dapat membuat komik dengan percaya diri. Nah, itulah dia yang hendak kita capai pada hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka di kelas, tapi Pak Guru yakin kalau anak-anak kami mau terlibat untuk belajar di rumah, maka tidak ada ubahnya seperti kita belajar di kelas. Nah, kita mau membahas satu persatu tentang materi kita hari ini. Yang pertama adalah gangguan dan kelainan pada tulang manusia. Nah, ada beberapa gangguan dan kelainan pada tulang manusia, seperti pada slide itu Pak Guru tampilkan. Yang pertama adalah fraktura atau tulang patah. Nah, ini dia tulang patah. Di gambar ini tertera. Ini tulang normal, di sebelahnya adalah tulang patah. Nah, kelainan pada tulang bisa terjadi karena kecelakaan, bisa karena kendaraan bermotor, atau bisa juga karena jatuh. Nah, fraktura ini dibagi menjadi dua, ya. Ada fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Patah tulangnya tapi di dalam, tidak nampak keluar. Dan yang satunya adalah fraktura yang terbuka atau patah tulangnya merobek atau menembus kulit atau otot. Jadi akibat kecelakaan yang dahsyat, bisa saja patah tulangnya lalu salah satu tulangnya itu menembus keluar, tidak nampak. Nah, ini sangat mengerikan kalau kita mengalaminya. Ya, kita berharap kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Berikutnya, osteoporosis. Nah, apa itu osteoporosis? Kelainan osteoporosis itu disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Ya, adanya pengeroposan. Nah, hal ini dikarenakan tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, ingat, yang membuat tulang-tulang kita itu kuat adalah salah satunya adalah zat kalsium. Ya. Tapi kalau zat kalsium itu tidak bisa diserap dengan baik, maka terjadilah namanya osteoporosis. Ya, tulang kita itu menjadi rapuh dan gampang patah. Nah, ini semua orang akan mengalaminya, tapi terutama pada orang-orang yang sudah lanjut usia, itu terasa bagaimana terjadinya osteoporosis. Makanya kalau opung-opung kita itu bungkuk atau tidak bisa berjalan tegak lagi, ya itu salah satunya adalah karena pengaruh osteoporosis. Ya, tulang-tulang mereka sudah mulai rapuh. Nah, jadi apa yang mau dibilang di sini? Kita harus menjaga asupan gizi kita, asupan kalsium kita, supaya tulang-tulang kita ini tetap kuat dan tumbuh dengan normal. Berikutnya fisura atau retak tulang. Nah, lihat pada gambar ini, ya, pada betis tulang kering, ya. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, ya kalau tadi fraktura tadi itu betul-betul patah. Betul-betul patah. Kalau fisura atau retak tulang ini patah memang, tetapi dalam bentuk retakan, tidak 100% dia terpisah, terbelah dari ujung yang satu ke yang lainnya. Maka dikatakan dia retak tulang, ya, itu dia.
Kelainan yang berikutnya adalah lordosis. Nah, ini dipengaruhi dengan cara duduk kita yang kurang benar. Nah, lihat pada gambar si anak yang sedang membaca. Nah, kita mau lihat apa penjelasan cara duduknya ini. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, inilah seperti menjauh kepalanya ke belakang, ya. Lalu lihatlah tulang punggungnya ini. Nah, inilah yang menyebabkan dia menjadi kelainan tulang lordosis. Cara duduk yang salah. Nah, berikutnya skoliosis, juga masih posisi duduk. Lihat tulang punggung dalam gambar ini hampir membentuk seperti huruf S, ya. Sekali lagi hampir membentuk seperti huruf S karena dia tidak duduk dengan baik, tapi dia memberatkan badannya pada badan sebelah kirinya, ya. Nah, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah sampingnya. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Ya, betul, lihat gambarnya. Jadi, itulah kelainan skoliosis. Berikutnya kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, lihat areal punggungnya ini. Dia lebih ke belakang dia. Dari pundak sampai ke pinggangnya, ya, tembus ke belakang, agak naik ke belakang, ya. Nah, itulah kalau kifosis. Nah, kita sudah memahami tadi beberapa gangguan pada kelainan pada tulang manusia, ya. Ada fuktura tadi, ada fuktura yang dalam, ada yang fuktura keluar, ya. Baru fisura, lordosis, skoliosis, kifosis. Nah, itu semua adalah jenis-jenis gangguan pada tulang manusia. Nah, untuk mendalaminya, ya tidak cukup hanya dengan tayangan ini. Baca detailnya di dalam buku pelajaranmu, halaman 100 dan seterusnya. Di sana diceritakan secara detail, ya, bagaimana itu kelainan tulang dan penyebab-penyebabnya. Nah, inilah dibutuhkan semangat dan kreativitas anak-anak kami untuk mempelajarinya di rumah. Nah, itulah tentang kelainan tulang pada manusia. Kita lanjut lagi dengan materi berikutnya. Nah, menentukan ide pokok. Nah, kemarin Pak Guru sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, dan minggu-minggu sebelumnya juga sudah kita bahas terus. Nah, kuncinya adalah membaca, memahami, lalu menemukan kalimat utama. Temukanlah ide pokoknya di dalam kalimat utama itu, bukan di tempat yang lain. Satu paragraf memiliki satu kalimat utama, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir, dan di dalam kalimat utama itu tentu terdapat yang namanya ide pokok. Nah, yang lain-lainnya apa? Yang lainnya itu adalah kalimat penjelasan atau kalimat penjelas. Nah, itu tentang ide pokok. Nah, supaya anak-anak kami makin terasah kemampuannya untuk mengerjakan tugas-tugas tentang ide pokok ini, maka nanti coba lihat halaman 104, ya, halaman 104, isian nomor 1 dan 5. Ya, di situ ada teks bacaan, lalu berdasarkan teks bacaan itulah anak-anak kami mengerjakan soal nomor 1 sampai 5 ini. Paham ya kira-kira? Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang SPDP.
kita akan mengenalkan komik pada hari ini. Ya, pada subtema sebelumnya itu juga sudah disinggung. Nah, kita mau melihat itu apa komik. Nah, komik adalah suatu bentuk seni. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Dalam penyajiannya, komik menggunakan rangkaian gambar yang saling berkaitan dan mengandung sebuah cerita. Jadi itulah kira-kira penjelasan komik, ya. Itu merupakan bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan gambar-gambar itu disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita yang bisa kita pahami, bisa kita khayalkan, bisa kita ikuti apa yang mau disampaikan di dalam komik tersebut. Nah, kita melihat dari bentuk penampilannya, komik itu dibagi menjadi 3. Ya, komik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komik strip. Nah, di situ ditulis komik strip. Nah, komik strip itu adalah komik yang terdiri atas beberapa gambar saja, tetapi dilihat dari segi isi sudah mengungkapkan gagasan utuh. Nah, komik strip dapat ditemukan pada majalah anak-anak atau surat kabar, ya. Jadi dia tidak dalam bentuk buku, tapi dia dalam hanya beberapa gambar saja, ya, di dalam sebuah halaman, tetapi pemaknaannya itu sangat luas, ya. Dia mampu menceritakan apa sebenarnya yang mau dia sampaikan di dalam komik itu. Jadi tidak perlu harus dibukukan dulu, ya. Jadi itu bentuknya, ya. Jadi kalau kita melihat majalah anak-anak atau surat kabar, di koran pun sering seperti itu, ada pojok komik di sana. Nah, itu tidak banyak, hanya bagian kecil saja dalam surat kabar itu, tetapi makna yang disampaikan oleh komik itu tersampaikan secara utuh. Berikutnya komik buku. Nah, kalau dikatakan komik buku berarti dibentuk atau dikemas di dalam bentuk buku, ya, berlembar-lembar, ya. Jadi ceritanya agak panjang, ya. Nah, bahkan kalau komik buku ini bisa berseri dia. Ada serinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya tidak selesai, bisa saja tidak selesai dalam satu buku itu. Tetapi ada lagi pemunculan komik-komik berikutnya yang menjadi sambungan cerita sebelumnya. Yang ketiga adalah komik humor. Nah, komik humor itu menampilkan sesuatu yang sifatnya lucu, ya, sifatnya itu lucu. Nah, unsur kelucuannya itu ditampilkan melalui gambar-gambar maupun kata-kata. Jadi gambar-gambarnya lucu, kata-katanya pun membuat kita ketawa. Nah, itulah ciri-ciri komik humor, ya. Nah, ini biasanya menampilkan gambar-gambar lucu, dilihat dari segi ukuran tubuhnya itu, proporsionalitasnya, ya, ukurannya, ya, proporsionalitas itu ukuran bagian-bagian tubuh ataupun bagian-bagian tubuh yang sering terlihat aneh. Jadi dalam komik itu ada bagian-bagian tertentu yang tidak normal, tapi justru itu yang lucu, ya. Kalau kita misalnya melihat gambar kartun misalnya, contohnya ini si Shinchan misalnya. Shinchan itu kepalanya agak besar, kakinya kecil, badannya hampir nggak seimbang lah, tidak proporsional. Tetapi kita bisa menerima keadaan itu, kita terhibur, kita merasa senang menonton Shinchan, ya, salah satu tokoh kartun anak-anak. Nah, ini adalah bentuk dari komik humor, ya. Jadi kira-kira tersampaikan, ya, apa yang dimaksud dengan komik humor itu. Ya, berikutnya berdasarkan jenis cerita, maka komik itu dikelompokkan menjadi 4. Ada komik edukasi. Ya, kalau edukasi itu berhubungan dengan pendidikan,
Ya, dia sifatnya menghibur, tapi ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Ingat, edukasi itu pendidikan ya, komik edukasi, komik pendidikan. Nah, sebagai sarana untuk membantu pembacanya memperluas wawasannya dalam pendidikan. Lalu berikutnya komik promosi atau iklan. Nah, ini ada tujuan tersendiri dalam komik promosi ya. Supaya apa? Supaya kita membangun imajinasi kita atau membangun khayalan kita selaras dengan apa yang dipromosikan itu ya. Jadi kalau komik promosi itu iklan atau promosi atau iklan itu mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak ya. Nah, jadi sering kita lihat itu uh, dalam kehidupan kita sehari-hari yang gampang kita olah itu dalam pikiran kita adalah tokoh-tokoh superhero ya. Siapa yang tidak tahu superhero misalnya Spider-Man atau Captain America. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang sangat ya menumbuhkan imajinasi dunia anak kita ya. Dalam pikiran anak-anak superhero itu bahkan dalam kehidupan sehari-hari diperagakan. Ya, bagaimana gerakan superhero-nya seakan-akan terbang ya, main pedang-pedangan dan sebagainya. Nah, itu adalah mengapa muncul demikian? Karena ada komik promosi yang sudah melekat dalam imajinasi anak-anak. Lalu berikutnya adalah komik wayang. Nah, kalau komik wayang ini memang komik asli Indonesia ya, karena wayang itu adalah budaya Indonesia khususnya di tanah Jawa ya. Nah, jadi kalau komik wayang ya biasanya itu menceritakan kisah-kisah ya perjuangan ataupun kisah-kisah tentang kehidupan sosial, kehidupan politik dan sebagainya. Nah, di dalam buku kita itu diceritakan tentang misalnya wayang Mahabharata dan Ramayana ya. Bagaimana perang besar ya yang pernah terjadi antara Kurawa dan Pandawa ya. Sedangkan komik Ramayana itu bercerita tentang penculikan Dewi Sinta. Nah, kalau penasaran ya bisa dibuka di YouTube ya, contoh wayang seperti apa ya. Lalu yang berikutnya adalah komik silat. Ya, komik silat adalah komik yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan ya. Jadi isinya di dalam itu tentang pertarungan ya, gambar-gambarnya, kata-katanya ya cenderung kepada adegan laga atau pertarungan. Ya, dulu waktu masih kecil juga Pak Guru suka sekali komik silat ini. Ya, contohnya komiknya Wiro Sableng ada dulu. Nah, itu sangat menyenangkan ketika itu Pak Guru baca. Bagaimana dia bisa menghilang, bagaimana bisa dia terbang, bagaimana dia punya berbagai macam kemampuan luar biasa, jurus-jurusnya. Nah, ini semua adalah isi dari komik silat. Ya, jadi kita sudah mempelajari berdasarkan jenisnya ada 4. Tadi berdasarkan bentuk atau penampilannya ada 3 ya. Komik strip, komik buku, dan komik humor. Sedangkan berdasarkan jenis cerita, komik edukasi, komik promosi, komik wayang, dan komik silat. Nah, itulah dia anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Nah, lihat contoh. Itu pun ada di bukumu. Nah, ini ada contoh komik. Ya, ini kelompokkan sebagai komik edukasi. Mengapa dikelompokkan sebagai komik edukasi? Karena dari percakapannya itu ada nilai-nilai tentang pendidikan, cara duduk yang salah dan yang benar. Ya, kalau kita lihat, ya kita ikuti gambar pertama ini.
Kawannya ini berbicara, Jaka kamu harus duduk dengan tegak. Nah ini si Jaka yang duduk miring ini, menopang kepalanya, ini tanda-tanda malas ini. Apa jawabnya? Enak duduk miring seperti ini. Cuek dia. Ya, itu. Nah, kita lihat gambar keduanya. Setelah datang ibu guru, baru dia, Jaka benar kata yang dikatakan Doni, kamu harus duduk dengan tegak. Ya, itu kata ibu guru. Jadi si Doni ini didukung oleh ibu gurunya karena memang si Jaka salah. Mengapa aku harus duduk tegak, Bu? Dia belum mengerti rupanya. Lain kita sudah ngerti, tadi kita sudah pelajari kelainan tulang pada manusia. Dia belum belajar mungkin ini, makanya nggak tahu-tahu dia. Ya, jadi dijelaskan ibu guru itu dengan sangat baik. Ya, tahukah kamu posisi duduk yang tidak benar mengakibatkan kelainan pada tulang belakang? Itulah penjelasan ibu gurunya, bukan memarahi, "Woi, kenapa duduk miring?" Tidak, tapi ibu guru yang baik menjelaskan ke anak, ya, apa penyebabnya tidak boleh duduk miring. Setelah dia mengerti, dia merasa ketakutan itu. Aduh, ngeri sekali. Mulai sekarang aku duduk dengan bersikap benar. Nah, itu dia. Dia ada nilai pendidikannya di situ. Dari dia tidak tahu, dia membuat pertanyaan, akhirnya dia memahami. Setelah dia memahami, lihat, benar Jaka, mulai sekarang kamu harus duduk dengan posisi benar. Apa kata si Jaka? Baik, Bu. Coba lihat pada gambar pertama tadi, apa jawabannya? Enak duduk miring seperti ini. Tetapi setelah dia mendapatkan, ya, pencerahan dari ibu guru, kata itu hilang menjadi baik, Bu. Nah, dari keseluruhan gambar ini bisa kita katakan di situ adalah namanya edukasi, ada nilai pendidikan di dalamnya. Nah, sehingga komik ini dinamakan sebagai komik edukasi. Jadi paham ya anak-anak? Nah, baik. Itu aja pembelajaran kita pagi ini. Karena juga masuk bidang studi lain, maka Pak Guru hanya memberikan latihan bahasa Indonesia ya, untuk supaya jangan jaga-jaga saja, supaya jangan lupa yang sudah kita pelajari kemarin. Maka kamu coba lagi membuat ya ide pokok dari halaman 104 ini. Nah, untuk pembelajaran lain hari ini Pak Guru tiadakan tugas, tapi besok kita akan berikan tugas yang agak banyak ya, supaya anak-anak kami juga makin termotivasi belajar. Ingat, belajar dan tugas-tugas itu jangan merasa menjadi beban, tetapi nikmatilah itu, karena itulah dunia saat ini, dunia belajar. Dunia anak-anak itu dunia belajar, bukan hanya dunia bermain saja ya, tetapi harus diisi dengan belajar. Jadi semangat terus, jangan merasa dibebani, tetapi nikmatilah itu sebagai suatu prosesmu untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jadi sekian saja dari Pak Guru, selamat pagi dan salam sehat.